Kiranya Engkau menjadi makmur dan kuasa untuk memperoleh kekayaan di Efrata, serta menjadi termasyhur di Bethlehem. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pagi ini. Engkau ajaib, Engkau mulia, nama-Mu masyhur selama-lamanya. Telinga kami terbuka, pikiran kami terbuka, mata kami melihat dan menanggap, mendengar dan mengerti. Di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Makasih. Kita langsung kitab Kejadian pasal 28. Kejadian 28. Saya bacakan. 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali di negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesok harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Saya korban TikTok. Saya lihat ada baju apa yang bisa suspek. Saya coba pakai tadi pagi. Ternyata masih buncit. Agak kurang enak. Oke. Tolong gambar. Kemarin Yusa bicara tentang rumah Tuhan. Saya coba baca sekali lagi, minta maaf istri saya belum bisa hadir. Karena dia panik, tadi pagi bangun subuh jam 3 saya udah dibangunkan. Sudah siap belum bahan khotbahnya? Saya bilang saya udah baca. Pagi-pagi saya siapin ini. Mungkin Herbie kaget, siapa itu? Saya mau cerita tentang Rahel.
Ya, ini dari tante, dari EI gambarnya. Jadi aman. Rahel. Kita baca pasal 28 tadi dari pasal 10. Ayat 10 kita ke ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram dan ke rumah Betuel ayah ibumu. Ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudaramu, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Jadi saya coba buka Babe cerita tentang rumah Tuhan. Saya coba gali Bethlehem, gali terus. Tapi saya diarahkan ke Yakub. Ternyata Yakub ya yang membuat Esau bermasalah karena Esau itu ngambil perempuan Kanaan. Masa Esau cuma satu. Mungkin kalau waktu itu Esau ya mengambil istri yang diinginkan oleh Ishak, beda ceritanya. Nama Israel mungkin di Esau, bukan di Yakub. Ya, jadi Yakub dapat pesan dari Ishak untuk ambil istri. Nah, Yakub itu sederhana. Dia habis didoakan, dia ambil hak keseluruhan, dia dapat semuanya. Dia minta nggak banyak sama Tuhan, dia bernasal sama Tuhan. Kalau dia bisa dapat makan, dapat pakaian, pulang dengan selamat sudah cukup. Yakub nggak minta yang lain, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta hal-hal yang lain, dia hanya minta dikatakan, saya baca ulang, dia hanya minta ini. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberi kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Dia minta makan sama pakaian dan selamat, itu aja. Dan dia bernasar cuma 3 poin yang dia minta, enggak yang lain. Karena Ishak tuh kaya. Jadi saya coba buka waktu dia ke Padan Aram, Alkitab mencatat kok sendirian. Kitab lain mencatat dia nggak sendiri. Masih ingat waktu Abraham perintahkan abdinya untuk cari istri buat Ishak? Berapa onta yang bawa? Ya, kitab lain, tulisan lain mengatakan sebenarnya Yakub ini dirampok. Habis semuanya. Termasuk yang mengikuti dia kepada Allah hilang, lari semua. Karena udah nggak ada uang. Ya, bajunya dirampas, makanannya dirampas. Maka dia minta bernasar sama Tuhan. Kalau dia bisa pulang kembali ke rumah ayahnya Ishak dengan selamat, ya dengan bawa istri. Pesan Ishak terakhir ke Padan Aram, ke ya ke saudara ibunya Ribka, pulang bawa istri pulang. Karena nggak mau seperti Esau yang beristrikan dengan wanita Kanaan. Nah, waktu dia kembali ke Padan Aram, bawa pulang istri itu berapa lama? Yakub nggak ada modal seperti papanya awal. Ishak itu dimodalin sama Abraham, datang tidak melewati malam, Ribka udah dibawa pulang, dapat istri. Yakub nggak bawa apa-apa. Yakub hanya bawa badan. Itu pun bajunya udah nggak ada, cuma satu, dirampok. Jadi gimana untuk mendapatkan? Secara saya pikir mungkin Yakub waktu itu kalau bisa segera dia dapat istri, dia pulang. Ya, dia pasti pulang. Kenapa? Karena Esau mengatakan dia akan bunuh Yakub pada saat apa? Pada saat Ishak sudah nggak ada. Berarti berlomba dengan waktu kan? Pada saat Ishak tidak ada,
sudah meninggal, dia akan bunuh Yakub. Kalau Ishak masih hidup, dia enggak. Makanya Yakub bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ya, ini yang saya mau share. Tadi pagi ada gambar kedua, nanti saya mohon izin ya. Kita ada pelajaran biologi. Saya mohon izin untuk ditampilkan di layar. Koordinator ibadah sudah mengizinkan, saya akan buka nanti. Gambar yang kedua. Jadi untuk mendapatkan Rahel, Yakub kerja 7 tahun. Dia jatuh cinta dengan Rahel. Cinta pandangan pertamanya dengan Rahel. Ya, tapi Alkitab mencatat 7 tahun kemudian waktu married yang dapatnya Lea. Saya nggak tahu kok dia nggak bisa bedakan di malam pertama. Ada yang mengatakan dikasih mabuk, dia minum jadi nggak bisa bedakan. Semabuk-mabuknya harusnya bisa membedakan mana Lea, maka mana Rahel. Yang kedua dia harus kerja 7 tahun lagi. Yang saya mau sampaikan begini. Saya waktu doa sempat saya ditawarin begini. Ini saya. Mau nggak ngerasakan apa yang dirasakan Yakub? Saya bilang enggak siap. Saya nggak mau. Waktu malam pertama, apa yang dirasakan sama Rahel? Yakub boleh mabuk. Lea boleh senyum. Tapi apa yang dirasakan sama Rahel? Cintanya yang 7 tahun, malam pertama yang ditunggu-tunggu sama Rahel. Kekasihnya dengan wanita lain masih nggak apa-apa. Ini saudaranya sendiri, kakak kandungnya sendiri ambil haknya Rahel. Rasanya Rahel saya nggak tahu, saya bukan wanita. Tapi kalau ada tembok yang keras mungkin udah dia benturin kepalanya. Sakitnya minta ampun Rahel. Mungkin ini yang membuat Rahel jadi mandul. Kenapa? Mati rasa. Dia tunggu 7 tahun lagi melihat kekasihnya, calon suaminya bersama wanita lain. Sehingga waktu married dengan Rahel, saya katakan itu yang membuat dia mandul. Kenapa? Mati rasa. Tuhan bukakan waktu Abraham dengan Sarah. Abraham dan Sarah di masa tuanya dikatakan dia akan melahirkan Ishak dan dia ketawa. Wajar dia ketawa, udah nenek-nenek. Tapi Tuhan buat sesuatu. Waktu Tuhan suburkan kandungannya, dia jadi benar-benar wanita. Sehingga bisa menguatkan sel telurnya, kimia tubuhnya bekerja, dapatlah Ishak. Rahel 7 tahun melihat melihat Yakub bersama wanita lain. Tahu Alkitab mencatat Rahel harus pakai pengobatan tradisional, makan buah dudadim. Tahu apa itu dudadim? Saya cek Padang Aram di mana? Karena ada yang tanya kemarin, Padang Aram di mana? Saya pikir mau apa? Padang Aram sekarang di Turki. Buah dudadim itu untuk wanita makan, buat apa? Dia bisa menghalusinasi. Ya, habis makan itu dia halusinasi. Jadi Rahel tukar dengan Lea untuk mendapatkan buah dudadim itu. Untuk tidur dengan Yakub dia masih butuh itu. Padahal itu cintanya. Kenapa? Bekunya mungkin udah enggak, maaf, sudah enggak. Kata Babe, ya dah. Ini saya agak vulgar. Hari ini saya akan bicara agak vulgar, maaf. Ya, kalau nanti memang enggak boleh, sensor aja. Ini. Untuk bisa biada, untuk bisa birahi dengan Yakub,
dia butuh buah dudadim. Sampai dia tukar dengan Lea. Karena buah dudadim itu yang dapat Ruben. Penemu buah dudadim adalah Ruben. Ya, dia minta itu buah dudadim. Dengan cara apa? Oke, Lea boleh tidur sama Yakub. Dia butuh buah itu. Untuk melahirkan Yusuf, dia butuh makan itu buah supaya dia bisa biada, bisa melakukan benar-benar sebagai wanita, sebagai istri. Untuk menghasilkan supaya sel telurnya matang. Jadi apa yang terjadi? Bukti yang kedua, khasiat buah dudadim. Kemarin kawan saya ke Turki, dia telepon saya, bro saya mau ke Turki. Luar biasa ya. Nah saya cerita ini ya setelah saya ada peneguhan. Buah dudadim itu ada di Turki. Nanti mungkin kalau Babe mau ajak ke Israel, mampirlah ke Turki. Ada nggak buah dudadim? Ya. Jadi sampai di mana tadi? Kok blank saya? Buah dudadim, ya ampun Tuhan. Kayaknya mungkin disensor, nggak boleh ngomong beginian di mimbar. Yang saya mau sampaikan tadi untuk Rahel. Sampai berkaitan dengan Bethlehem, saya persingkat waktu saya tinggal 4 menit untuk saya cerita Alkitab. Nanti saya mau sharing. Saya lihat foto ini. Ya, Yakub diminta ke Padan Aram cari istri dari keluarganya Ribka, ya, omnya Yakub sendiri dapat istri bawa pulang. Dia berjuang dapat istri. Kalau kita lihat sebenarnya harusnya Yakub tuh balik di tahun 11. Karena dikasih Lea dia harus berjuang 7 tahun lagi. Berarti dia kehilangan waktu 7 tahun. Dia balik kembali ke Hebron. Dia masih sempat singgah di Sikem. Padahal di Betel tadi kita baca bahwasanya di Betel Tuhan tanah itu dikasih ke Yakub. Ya. Kayak saya kan tinggal di sini. Orang tua saya di Singkawang. Saya punya tanah di sini. Sama. Tuhan sudah kasih tanah Betel buat Yakub. Tapi waktu keluar daripada Aram, dia nggak balik ke Betel dulu. Dia masih singgah sana, singgah sini. Dia singgah di Sikem. Waktu dia singgah di Sikem terjadi sesuatu yang sangat nggak enak. Kita nggak tahu apakah saat itu Rahel sedang mengandung. Tapi dikatakan saat itu anak Yakub yang wanita namanya Dina diperkosa. Itu sangat nggak enak. Ya. Sangat tidak enak. Harusnya dia bangun mesbah di Betel, tapi dia singgah dulu di Sikem. Nah selesai itu Yakub karena anaknya Lewi sama Simeon balas dendam, orang Sikem tuh dihabisin semua. Disuruh sunat hari ketiga kesakitan dihabisin. Bukan cuma dihabisin, Alkitab mencatat dia balas dendam termasuk istri-istri Sikem tuh diambil, bayangin. Akhirnya Yakub marah dan keluarlah dari Sikem kembali ke Betel. Nah di Betel dia melakukan semua. Yang menarik di sini waktu kembali ke Betel, selesai Betel dia mau balik ke Hebron, rumah ayahnya, balik ke Hebron. Waktu perjalanan di Hebron dikatakan Rahel belum masuk jalan Efrata. Baru mau masuk jalan Efrata, belum nyampe. Rahel bersalin dan meninggal. Kenapa? Karena waktu di Sikem kan diminta semua berhala dibakar, dikumpulin berhalanya
rombongannya Yakub, ya, karena waktu itu masih ingat Rahel ambil terafin punya Laban dan dia sembunyikan itu. Waktu diperiksa lagi dicek, dia bilang, "Papa, saya lagi mens." Akhirnya dia lepas karena disembunyikan kemana saya nggak tahu. Dia bilang lagi mens. Nah, di Sikam Yakub minta kumpulkan semua dan dia tanamkan di bawah pohon. Habis itu dia keluar. Sekali lagi kita nggak tahu apakah Rahel masih pegang masuk ke Betel. Alkitab nggak mencatat. Tapi saya ceritakan bahwa apakah ada hubungan atau enggak. Karena waktu itu, waktu Laban tidak mendapatkan terafinnya, Yakub sempat marah. Dia bilang kalau dia ambil dia mati. Ternyata memang ada yang mati, Rahel mati. Ya, Rahel mati. Satu hal yang sangat enggak enak. Kenapa? Yakub dengan bangga membawa istri-istrinya, ya, istrinya 4 kan, pulang mau ketemu papanya. Ini pesan yang Ishak minta. Dia berhasil bawa istri dan keluar dan cucu-cucunya. Dia mau hadap ke Ishak, tapi yang benar-benar istri yang dia cintai nggak nyampe. Baru masuk ke Efrata. Baru mau masuk ke Efrata, meninggal bersalin. Cucunya lengkap 12, tambah 1, 13 dengan cewek. Tapi dia nggak berhasil pulang ketemu Ishak dengan lengkap, dikatakan ibunya sudah nggak ada. Sudah nggak ada Ribka. Saya ceritanya buat apa? Nanti kita coba cocok-cocokin gitu. Karena apa yang kita minta, apa yang pemimpin kita minta, apa yang gereja minta, kadang mungkin ditunda dengan sengaja atau kadang mungkin tertunda karena tertahan, karena pihak lain. Jangan ada penundaan. Nah sekarang saya, tinggal 19 menit. Tolong buka gambar kedua. Saya mau cerita tentang rumah. Bukan house, tapi home. Gambar kedua. Ini saya mau coba jelasin. Babe cerita Babe dapat kunci. Ya, Babe waktu pegang salib dan salib dipegang kan besar dan tiba-tiba mengecil tuh jadi kunci. Kita sering mengatakan bahwa saya dapat kunci, saya dapat kunci, saya dapat kunci. Maksud kunci itu apa sih? Saya mau cerita ilustrasi, ini kisah nyata. Kisah nyata saya di waktu SMP. Di SMP kan ada EPTA dan EPTANAS waktu itu. Jadi menjelang ke EPTANAS, kita EPTA. Jadi waktu EPTA, saya mau belajar. Biasa bukuan banyak. Cara belajar yang paling cepat ada belajar soal tahun sebelumnya. Saya belajar soal tahun sebelumnya, soal EPTANAS. Untuk menghadapi EPTA, saya belajar soal EPTANAS tahun sebelumnya. Saya belajar sama teman-teman, saya kumpulin soalnya, saya belajar. Besok waktu EPTA, sekali keluar, semua persis sama. Yang saya belajar itu sama semua, tinggal centang. Besoknya heboh. Johan ada kunci jawaban, katanya. Mulai banyak yang dekat-dekat. Minta dong kuncinya. Saya nggak mau kasih. Besoknya EPTA lagi, saya isi dengan gampang. Di rumah saya belajar, bukan belajar air dipanasin jadi apa. Enggak, saya belajarnya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 2 C. Saya belajar A, B, C. Sekali EPTA dimulai, 10 menit saya sudah selesai. Dan itu dapat 100 semua. Saya dapat kunci. Terus sudah dengar ke satu sekolah semua dengar. Johan punya kunci. Waktu itu saya diminta sama satu kelompok teman yang lain, saya nggak kasih. Besoknya saya datang, saya dikeroyok. Saya dipukul, ditendang. Karena saya punya kunci, saya nggak kasih ke dia. Nangkap nggak kunci itu apa? Nangkap ya. Kunci sesuatu yang ya benda. Tapi karena saya punya kuncinya, saya tahu besok itu jawabannya apa. Masalah ini, soal ini jawabannya apa. Oke, kita mulai.
Ini tadi pagi saya buka. Saya Babe minta share tentang home, rumah. Tapi identitas gereja ini saya mau share. Saya punya waktu share, dengar baik-baik ya supaya kau udah tahu sesuatu yang ajaib terjadi. Ini kota Pontianak. Ini barang saya dapat itu tahun 2014. Saya belum belajar mapping. Kota Pontianak gambarnya rahim. Di sana Kesiantan, jembatan, di sini atas itu gereja. Gambarnya rahim. Jadi setelah saya kembali ngobrol sama Babe, saya kan lama keluar nggak di gereja tuh. Saya kembali ngobrol sama Babe bukain saya kaget. Itu yang buat saya terkagum-kagum lagi, jatuh cinta dengan Babe. Karena saya suka mapping, ternyata Babe itu punya mapping. Dia bilang tengahnya tuh rahim. Ya bahasa kek kalau sebelah, tahu ya, di beting istana itu kalau bahasa kek kita bong hutu. Rahim raja. Oke, ini gambar rahim. Kok saya blank ya, saya mau cerita apa hari ini. Ini gambarnya rahim, oke. Terus tahun 2014 dikatakan ini barang kota ini dikuret. Rahim ini kan harusnya mulai dikuret. Ya, Babe ada cerita. Ya masa lalu pada zaman dahulu nggak tahu zaman apa ada seorang hebat dia kuret sehingga apa? Pemimpin-pemimpin di sini tidak bisa naik. Dia naik, habis. Dia naik, habis. Coba cek, kita semua orang Pontianak kan. Kita dengar, bos ini, pengusaha hebat. Dia lagi naik, tiba-tiba tek. Udah dengar dia pakai baju oranye. Berapa bos yang kena di sini? Dia naik. Bos ini, bos itu, pokoknya yang hebat-hebat. Tiba-tiba ada yang hebat naik, nggak lama, tak dengar di penjara. Dikuret, tidak pernah jadi. Nah tahun 2014 pikir saya ngapain, kerjain, nggak ada urusan buat aku. Ya, saya pikir kayak kita bukan bos-bos lah, kita kan masih kerja kok. Ini buat bos aja. Tapi Tuhan bilang, kalau anak kamu dikuret gimana? Nah ini buat saya kerjain. Jadi untuk Destiny Kota ini kami kerjakan, kami doain. Nah, Babe ada cerita tadi. Tadi pagi saya dibangunin sama istri saya. Jam 3. Gara-gara malam sebelum tidur dia tanya, sudah siap belum khotbahnya? Saya belum, sudah baca, belum disiapin. Makanya dia bangunin saya jam 3. Habis bangun saya nggak bisa tidur, mau nggak mau saya buka, saya baca lagi, saya siapin dapat 2 ini. Yang sama cerita begini, tadi pagi saya dibukain titik kuretnya. Akhirnya saya ke sana. Apa? Titik kuretnya. Kan dikatakan yang dikuret. Sehingga apa sih hubungan dengan gereja? Sekali lagi, ngapain saya cerita ini ya? Destiny gereja. Oh ya, gereja kita, ini yang posisi Sungai Kapuas, ini jembatan Kapuas 1 di atas. Gereja kita posisinya di saluran telur. Oke? Nah, tadi yang kita cerita tentang Sarah, tentang Rahel, dia perlu buah dudadim untuk kesuburan. Untuk dia benar-benar menjadi wanita, menjadi seorang istri. Saya dulu tanya kenapa gereja itu kok di titiknya indung telur. Ya, gereja butuh wiada. Wiada akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat. Untuk eksekusi apa? Ini tahun ini, ya, tolong doakan dan terus masih dikawal. Ada hal-hal yang terjadi yang luar biasa.
Ya, yang terjadi yang luar biasa. Saya cerita sekilas. Kemarin waktu kita bukain bahwa ini tahunnya kita dapat ayat Rut 4 pasal 4 ayat 11. Dulu ayat ini saya baca cuma ada 2 poin yang menarik. Menjadi makmur dan termasyur. Awal tahun ini sekali kita buka terjemahan yang lain, dikatakan bukan cuma menjadi makmur dan termasyur, tapi menjadi makmur dan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan dan termasyur. Saya udah ingat. Tadi ngapain saya cerita ini? Saya bingung. Nah, destiny kota ini. Saya tanya Erna, masih ingat nggak pembangunan ini kapan? 2006 atau 2007, saya lupa. Jadi waktu itu kita undang salah satu hamba Tuhan yang menurut kita itu hamba Tuhan dipakai luar biasa. Kau bicara uang, ya itu luar biasa. Kita undang, dan saya di departemen Biprop saat itu, ya undang. Nah, saya melakukan satu kesalahan. Dia datang tahun kurang lebih 2006 atau 2007. Karena waktu itu saya ketua, sel intinya Babe, 12 sel inti. Saya di bagian bisnis, jadi saya undang yang berhubungan dengan uang. Oke, kesalahan fatal yang saya lakukan karena saya itu mungkin Babe dekat dengan saya sehingga secara kalau duduk sama Babe ngobrol itu bisa, saya nggak grogi. Tapi kalau suku ke depan, saya minta ampun, saya angkat tangan. Saya masih ingat waktu itu acara seminar, ada wartawan mau wawancara, saya ngumpet hilang saya. Terus acara harus bagaimana, saya nggak ikutin. Sampai acara itu diatur oleh bagian acara, saya nggak bagian, sehingga ada yang miss di sana. Dan kesempatan tuh hilang, saya ingat itu pembangunan gereja. Nah kedua, sudah lama. Udah 2007 kurang lebih 7 tahun kemudian kita mengundang orang ini datang. Ya, orang ini datang, saya sebutin namanya lah daripada bingung-bingung semua. Pak Petrus Agung. Ya. Ada yang anti? Tutup telinga. Pak Petrus Agung, kedua kita undang dia datang, beliau kena serangan jantung. Masuk rumah sakit. Jadi nggak jadi datang. Dia mau ganti dengan Pak Petrus Hadi. Karena waktu itu kita udah umumkan semuanya Petrus Agung, bukan Petrus Hadi. Akhirnya kita nggak berani. Kita cancel, kita reschedule ulang. Akhirnya beliau bisa datang tahun 2014. Ya waktu 2014 beliau datang. Beliau sampaikan topik tema adalah zona 33. Zona 33, negara yang ada di zona 33 itu bicara perang. Ya. Terus terakhir dia datang tahun 2016, 10 tahun yang lalu, sebelum dia meninggal, 1 minggu sebelum dia meninggal, dia datang, dia sampaikan tentang the power to get well. Pertama dia datang, dia sampaikan the power to get well. Kedua dia datang, dia sampaikan dengan zona 33 tentang perang. Ketiga dia datang, dia sampaikan lagi the power to get well. Selesai seminggu, dia kembali ke surga. Yang saya mau sampaikan begini, waktu dia meninggal, kelompok Batra ya minta Tuhan kasih 2 tahun lagi karena belum selesai nih. Ini lagi baru muncak-muncak kok meninggal. Ya, kelompok minta 2 tahun lagi. Tuhan bilang, Tuhan sudah kasih 2 tahun. Dari mana? Ternyata benar. Waktu kita ngundang dengan waktu dia meninggal itu selisihnya 2 tahun. Tahun 2014 dia meninggal tahun 2016. Nah beliau ini udah meninggal sebelumnya tapi Tuhan kasih kesempatan. Ya banyak film ya orang habis meninggal dikasih hidup dia pulang ngapain? Dia akan menyampaikan apa yang belum dia tersampaikan. Nah kita nggak tahu kenapa yang terakhir dia datang lagi dan dia sampaikan begini. Tentang the power to get well. Saya tahu hubungan beliau dengan Babe itu sangat dekat. Ya, dia mau kemana dia kontak dulu ke Babe. Kalau dia mau masuk ke Kalbar dia akan kontak ke Babe. Di cerita ini. Nah, aku cek kembali. Waktu dia datang di sini sudah diangkat ya firman
Gerejanya, gereja Mazmur 21. Panggilannya raja. Waktu datang belum terlalu ini, ya. Waktu dia pulang, beliau ini panggilannya raja. Waktu dia pulang ke rumah Bapak, dia datang lagi. Habis dia nyampain, dia pulang ke surga. Kita nggak tahu pesannya apa. Tapi setahu saya, ini udah lewat lama. Beliau udah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, Babe dipanggil, bukan dari Batra. Kalau dari Batra mungkin semua tahu panggilan imam, panggilan raja. Tapi Babe dipanggil sama penatua sendiri. Penatua bilang ke Babe, kamu panggilan raja. Saya cerita, terserah ya, nanti kalau memang ini nggak berkenan, udah nggak usah munculin di YouTube. Daripada saya ngomong setengah-setengah, saya ngomong apa adanya. Menarik. Nah, saya bukan bisa melihat, tapi setidaknya saya kenal Babe dari awal. Saya awal dengan Babe, mungkin bukan istilah kalau bilang cintanya istilahnya ya. Saya ketemu Babe, lihat mobil Babe saya udah senangnya, saya bisa euforia, saya bisa gimana ya, ngopi sama-sama. Tapi hubungan kami sempat di-break. Sempat dihancurin. Ya, sempat dihancurin. Puji Tuhan. Tuhan susun kembali keretakan Tuhan. Sampai hari ini pun kalau saya lihat mobil Babe, saya senang. Ya, saya senang. Makanya waktu saya lihat di gereja ini ada sesuatu. Waktu Tuhan minta saya balik, saya memang lihat sesuatu di gereja ini. Saya diajarin tentang mapping, maka saya lihat sesuatu. Tahun 2015 hubungan saya dengan Babe belum pulih. Saya di Israel, saya dengan Pak Agus di bis. Agus tanya, gimana bro? Kapan balik? Saya bilang, ada waktunya. Saat ini mungkin belum, ada waktunya. Jadi di luar, maaf, saya tidak menyerang. Awalnya saya nyerang terus, tapi saya tahu ada sesuatu di gereja ini. Dan waktu di Kupang, Babe ajak pelayanan di Kupang. Saya dikasih khotbah paginya, malamnya Babe akan khotbah di tempat yang sama. Karena saya terbang dari Jakarta, sebenarnya beda waktu, saya masih ngantuk. Saya nggak tahu cerita apa, akhirnya saya nggak bisa khotbah apa-apa, saya ingin cerita. Nanti malam yang khotbah, kalian nggak usah pusing-pusing, duduk, nempel aja, ajak ngopi, akhirnya terimpartasi. Dan benar-benar mereka nyerap sampai berlutut minta Babe doain. Oh, Johan itu kalau bilang apa, bahasa kayak tep ciuna ya, ngibul kali ya, omong-omong. Enggak, karena mata saya udah lihat. Orang-orang yang sekitar Babe, saya enggak klaim bahwa Babe karena Babe dia jadi kaya. Enggak, karena kita di komunitas yang sama itu terjadi. Ya, sudah banyak yang jadi. Di mata saya, yang paling lucu sampai hari ini sih berdiri, saya lihat Ayub. Saya ingat Ayub pertama kali diajak Babe seminar sukses, kaya. Saya masih ingat Ayub yang cerita. Ayub ada enggak? Ayub cerita. Kenapa? Karena waktu seminar Ayub habis cerita sukses kaya, dia turun ketemu jemaat yang lain. Ayub pakai sepeda motor, belakang istrinya tanjat lagi, anak berapa itu. Diketawain sama orang. Wih, ngomongnya kaya, tapi motor masih pakai sepeda motor, tanjat berapa? Tanjat 3 kalau nggak salah. Itu saat itu, tapi hari ini kita lihat saudara kita Ayub, saya nggak bilang dia kaya gimana, tapi beda kan. Yang begini belum pernah kita lihat. Saya lihat juga kawan-kawan, ya. Saya nggak bilang bahwa Babe yang lihat, enggak, bukan begitu. Tapi dari nolnya saya lihat, kami sama-sama ke Israel kok, ya. Yang satu bisnis ya udahlah nggak usah ngomong. Yang satu lagi luar biasa. Ya mungkin dulu pikir kontraktor biasa. Tapi satu hari, ini salah satu, saya nggak usah sebut namanya. Itu Pak Jokowi datang, dia yang siapin lapangan peresmiannya. Dalam satu malam tanam pohon semua disiapin. Sudah melayani RI1 dari gereja ini. Orang nggak lihat kan? Saya lihat. Makanya waktu saya sampaikan di Kupang, salah satu Pak hamba Tuhan,
Babe sebelum pergi, ya Babe mau ke Timor Leste, dia sampai berlutut minta didoakan. Dan hari ini terjadi kegerakan. Amin. Saya bilang, Tuhan boleh nggak saya ngomong? Saya sampai uji, boleh nggak saya ngomong? Nanti saya dewakan ini ya. Saya ngomong ini jangan sampai saya mengangkat Babe terlalu tinggi, nanti saya berdosa. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan bukain Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut nabi akan mendapat upah nabi. Menyambut orang benar akan mendapat upah orang benar. Menyambut yang paling kecil dikasih minum tetap dapat upah. Upah nabi itu kayak apa? Saya tanya Tuhan, upah nabi itu apa? Upah nabi waktu salah satu nabi ke janda syafaat, dia kasih dia makan. Upahnya apa? Upahnya bahannya tidak habis. Itu namanya menyambut. Itulah sambutan. Upahnya yang dari sorga. Oke, saya udah klik ya. Waktu saya nggak sampai 1 menit, saya close nih. Jadi destiny gereja ini, tadi saya cerita tentang Bethlehem. Kisah Efrata tidak terlalu enak didengar. Karena endingnya sangat menyedihkan. Tapi ada cinta di situ. Ada cinta sejati di situ. Cintanya Yakub dengan Rahel. Dikenang. Waktu itu Efrata enggak kayak sekarang terdengar. Itu simpang lah. Mau masuk ke Efrata. Tapi di Efrata ini muncul lagi satu. Ya, muncul lagi cerita Rut. Yang mana di cerita Rut itu muncul tentang Efrata. Ya, kemarin kita ada share bahwa Efrata itu siapa? Efrata itu istrinya Kaleb. Ya, lahir Hur. Ternyata Hur itu anaknya Kaleb yang bantu ngangkat tangan Musa. Dan Hur melahirkan Salmon atau Salma. Salma ini yang disebut bapaknya Bethlehem. Kenapa? Karena waktu Bethlehem kelaparan, pada keluar semua, termasuk Naomi, keluar semua. Yang membangun Bethlehem menjadi rumah roti adalah Salman namanya. Bahasanya Salmon. Saya ingat Salmon, enggak usah, saya suka Salmon. Dia membangun Bethlehem itu sampailah dikatakan rumah roti. Karena waktu itu kelaparan. Sampai Naomi keluar kan? Kelaparan. Yang membangun, menanam, membuat dia subur. Itu adalah, dan itu siapa? Itu bapaknya Boas. Salma itu ada bapaknya Boas. Oke, di Bethlehem. Nah, kalau bicara tempat itu nggak penting, saya nggak akan cerita gereja ini. Berarti nggak penting kita bicara tempat. Oke, kenapa Bethlehem? Walaupun Bethlehem kondisinya tidak dikenal, hanya kota kecil, kota singgah dan sebagainya. Tapi di Bethlehem muncul 2 bintang. Bintang Daud sama bintang Bethlehem. Yaitu Daud dan Yesus. Saya cerita begini apa, semua Babe bilang tentang rumah Tuhan, rumah apa. Buat saya, waktu saya harus kembali, kan harus kembali kemana? Karena waktu saya pindah-pindah gereja. Tidak seperti Babe, dia setia sampai akhir kan. Kalau saya pindah gereja, waktu pulang saya nggak tahu saya harus pulang gereja mana. Serius, saya nggak tahu saya harus pulang gereja mana. Balik yang mana? Ketemu Ko Irwan, saya bilang Tuhan saya minta 3 tanda, saya balik yang mana? Kau 3 tanda, 1 hamba Tuhan itu doain saya. 2 di rumah Tuhan itu nama-nama Tuhan ada. 3 saya lupa 3. Dan benar saya ke rumah Ko Irwan, dia bilang, bro apa kabar? Babe doain kamu loh. 1 masuk kan. Dan saya cek, rumah kita di mana? Saya masih ingat waktu saya ke Jakarta karena ada acara, saya nggak bisa batal. Istri saya pendarahan, anak pertama. Di saat saya bingung, saya udah nggak bisa mutusin apa-apa, datang pertolongan. Saya ingat, saya lupa telepon siapa, yang saya ingat David dan Susan bantu bawa istri saya ke rumah sakit. Itulah keluarga, home.
bukan host, home. Keluarga bicara komunitas. Waktu saya pindah keluar dari gereja ini, saya nggak tanggung-tanggung. Biasa orang pergi aja. Saya minta legal lagi. Tahun 2016 saya minta legal sama Reda. Reda, saya minta surat keluar dari gereja. Bayangin. Kalau yang lain pergi aja kan. Saya minta legalnya sampai dibikin. Bahwa jemaat ini atas nama Jonathan Johan. Udah keluar dari gereja. Itu surat saya bawa ke gereja yang lain. Saya mau jadi jemaat. Tahu apa yang dia bilang? Pak Johan, pengembalaan itu bukan bicara dengan khotbah enak terus kita di situ. Pengembalaan itu ada mengurus Bapak dari lahir sampai mati. Itu home, keluarga. Waktu saya rasakan kemana? Mama saya meninggal kemarin, Babe dari jauh-jauh, dari Pontianak sampai ke rumah duka. Home, itu keluarga. Jadi kalau ditanya, pulang ke mana? Keluarga itu ya sesuatu yang bisa kita rasakan. Semua kekurangan bisa saling ditutupi. Saya tutup karena udah lewat 4 menit. Jujur saya mau share apa, saya blank semua hari ini. Mudah-mudahan ini jadi berkat. Tadi bicara Bethlehem, kalau Bethlehem itu tidak penting bagi Tuhan, di situ tidak akan ada bintang di sana. Saya ingat tentang Bethlehem, selalu saya ingat tentang Rahel. Gimana cinta yang sejati sampai penguburan pun tidak ikut. Dia ditinggalkan sendiri, saya lihat sendirian. Tapi di situ Tuhan, di Bethlehem, nama yang kecil, tapi Tuhan rekayasa sedemikian rupa sehingga membuat menjadi apa? Makmur dan termasyur. Kembali saya cerita tentang Pak Agung, nyampain sesuatu. Ini ada message yang sangat luar biasa. Tahun ini tadi bicara kesetiaan. Kita bicara tentang komitmen. Kita bicara lagi kehadiran. Mandat yang Babe kasih. Tuhan beri lewat Babe. Taruh di pundak saya. Sampai hari ini. Saya nggak bilang wus luar biasa. Tapi sampai hari ini masih saya bertahan dan saya kerjakan. Kemarin ada kabar yang sangat menarik. Kenapa? Kami beli pasir setengah tongkang. Buat cor bangunan, buat cor lantai. Ternyata pasirnya tuh ada emas. Yang begini belum pernah kita lihat loh. Saya beli pasir buat cor. Ternyata pasirnya tuh ada emas. Jangan tanya itu pasir dari mana. Satu. Terus kemarin saya jarang tidur di pabrik. Saya rencana dengan Pak Asang, yuk kita nginap di pabrik. Ternyata juga tetap nggak nginap. Saya kontak Gideon WA, kayaknya nggak balas, mungkin sibuk. Saya say hello dengan Erna, lagi sibuk juga. Mau nggak mau saya panggil pasukan saya ke pabrik semua. Kita mau nyembah, kami nyembah di sana. Hari itu dia bilang, malam itu, Om, saya lihat ada embun turun. Oh iya, saya dengar aja. Karena saya pulang, selesai malam balik, besok pagi-pagi saya ke sana. Kita tahu kering semua, panas. Pagi-pagi saya turun dari mobil, saya kena tetesan air. Saya bilang, hujan kah? Orang pabrik bilang, bukan Pak, itu embun. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. WL bisa bantu. Saya sampaikan tentang tempat ini. Worship, penyanyi boleh bantu saya. Alam semesta
menyatakan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Home, keluarga itu bicara cinta. Kalau kita cinta, jangankan ketemu, lihat tempatnya aja kita udah. Saya ingat hubungan saya diretak. Pernah retak dengan Babe. Saya lihat mobil Babe, saya pengen pulih. Untuk cek saya bisa pulih atau belum, saya sengaja lewat jalan Haji Abbas. Saya akan lewati jalan itu, saya lihat. Dan saya lihat mobil Babe, saya masih marah. Dan saya tahu saya belum beres. Saya ngulang terus. Saya lihat 21 di sana, saya marah. Saya coba lagi, Tuhan. Saya nggak bisa, masih marah. Saya sibukkan diri saya. Saya ke gunung, saya ke doa, saya kemana, saya keliling Kalimantan. Balik lagi, saya akan jalan lagi ke Haji Abbas. Saya lihat lagi mobilnya sudah agak reda. Akhirnya saya ambil kesempatan waktu istri saya buat kue Natal. Saya bawa kue itu, saya bawa kasih Babe. Biasa Natal itu dekati hari ulang tahun saya. Kesempatan saya bilang, Be doain saya. Be doain saya ambil peluang kalau ada saya ajak makan. Suatu hari saya lihat mobilnya, saya sudah gak marah. Saya lihat 21 lewat, saya sudah 21. Tapi belum menarik saya. Satu hari dibuat Tuhan sedemikian rupa. Tahun 2021 akhir, saya bawa Babe jalan ke Sintang. Habis dari Sintang pulang, kami cerita, kami nyembah di mobil. Waktu pulang saya lihat mobil Babe 21, hati saya haus, saya ngejar. Be di mana? Ngopi yuk. Babe di mana? Saya kejar. Babe di mana? Di WK. Babe di mana? Di sana, saya ngejar. Saya bisa lihat mobil 21, saya bisa ada rasa sesuatu yang dulu pernah saya rasakan dan dulu pernah hilang. Saya bisa rasakan lagi. Saya cerita nih, tidak ada maksud lain. Satu hari Babe pengen mobil ganti plat. Kalau dulu 21 mm, kali ini 21 MZM. Dan hati saya mau ambil peluang ini. Saya belum bisa
beli mobil buat Babe. Tapi saya pengen platnya saya yang bikin dong. Tuhan izinkan, taruh di hati saya. Plat 21 MZM, saya coba pesan sama teman saya. Bisa nggak? Ada. Oke, bisa. Oke, buat. Saya dengan gagahnya bilang, bikin. Saya lupa, itu semua butuh biaya. Waktu mau bikin, saya nggak ada uang. Babe punya mobil sampai hilang di register. Itu artinya mobil itu dikatakan bodong. Tahu nggak? Satu sisi saya mau menyenangkan hati Babe, sisi lain saya membuat Babe gelisah. Erna bilang, Han, Erna coba menyampaikan baik-baik supaya saya nggak tersinggung. Saya paham, saya tahu. Babe juga takut saya tersinggung. Maksudnya gini, kau Johan nggak ada duit, kami bisa buat. Saya tahu gereja bisa bikin, itu nggak seberapa. Tapi bilang, Tuhan saya mau. Mama saya sakit, butuh biaya. Saya bilang, jangan satu kali lagi. Saya ngomong Tuhan lihat, tuh setan tuh yang halang-halangi. Sampai saya ngomong, lihat iblis udah kesetanan. Saya mau cuma ini plat mobil nggak seberapa. Saya butuh uang. Tapi saya juga nggak mau masalah ini membuat Babe malu. Kalau saya ini nggak tahu malu, jangan takut. Kalian nggak usah, takut jualan, saya nggak tahu malu punya orang. Tapi saya nggak mau orang malu karena saya. Saya dengar Reda mulai panik juga. Nanti waktu itu November rajianya, semua razia. Saya juga nggak tenang. Tuhan tolong, kasih saya kesempatan. Saya mau bayar ini. Saya kontak, Babe kontak saya. Itu datanya sudah hilang semua, nggak ada lagi. MZ21 MZ udah nggak ada. Saya kontak kawan, masih bisa bantu? Bisa. Tolong bantu saya. Ya keluarin. Saya nggak tahu saya dapat uang dari mana, saya bayar. Karena bilang nanti mau bayar kontak ya. Saya foto, saya kirim. Saya bukan minta bayar. Ada nomor yang menarik buat saya di nomor plat Babe. Satu masa saya lihat plat Babe, saya marah. 21 saya sangat marah. Dan saya dipulihkan, saya lihat nomor Babe saya udah oke. Lama-lama saya plat nomor Babe, saya mulai, Babe ngopi yuk di mana? Tapi tahu nggak di plat itu ada apa? Ketidaksanggupan saya foto itu resinya 2 tahun karena saya telat bayar. Di situ ditulis jatuh temponya 16 Desember. Itu tanggal ulang tahun saya. Saya biasa dekat Natal, dekat ulang tahun, saya antar kue. Hari itu saya antar plat nomor KB21 MZM Mazmur 21 tanggal jatuh tempo ulang tahun saya. Saya bilang nih, inilah keluarga. Inilah Tuhan kita. Tuhan merekayasa, Tuhan pupuk. Hari ini saya lihat plat nomor Babe. Bukan lagi senang, tapi seperti termeterai. Janji gereja Mazmur 21 dimeteraikan di tanggal ulang tahun saya. Itu buat saya tersenyum. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan ajaib. Tuhan merekayasa. Engkau merekayasa Bethlehem, kota kecil. Tuhan lahirkan 2 bintang. Di kota ini, di gereja ini, di Mazmur 21. Tuhan ukir ulang tahun saya di nomor mobil Pak Gembala. Ajaib bukan? Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan
selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Dari tadi saya di sini duduk, saya sudah kehilangan tentang getar di mimbar. Saya udah nggak lagi, tapi yang membuat saya bergetar, saya belum dapat poin apa yang saya sampaikan. Saya sudah baca ulang-ulang, itu kitab Kejadian dari pasal 27 sampai 35. Tiap hari saya baca, sehari saya bisa. Saya udah dapat, tapi saya nggak dapat poin yang saya sampaikan. Saya bilang, Tuhan jangan biarkan saya turun tanpa isi Tuhan saya sampaikan. Bicara keluarga itu bicara cinta. Kalau kita kehilangan cinta, kita kehilangan keluarga. Kita akan kehilangan gereja ini kalau kita udah gak cinta lagi sama gembalanya. Mau pindah kemanapun percuma. Saya udah melakukan, percayalah sama aku. Saya udah pindah ke sana, di saat saya kehilangan cinta, saya udah kehilangan mereka. Saya akan menyingkir pelan-pelan. Posisi kita untuk melahirkan seorang anak, untuk rahim bekerja, itu butuh cinta. Tuhan bukan tentang rahim. Maaf Herpi yang gambar kojohan cukup vulgar hari ini. Kita semua udah berkeluarga di tempat ini, kita nggak perlu tutup-tutup. Itu butuh cinta. Gereja ini akan kuat kalau kita mencintai gembala. Kita mencintai semua sesama. Saya tahu di gereja ini itu yang dihabisi, diratakin. Kenapa? Karena destiny kota sudah terbuka sama kita. Gereja ini ambil bagian. Dari mana kita bilang sudah beres, sudah selesai. Karena kita lihat rahim yang ditunjukkan itu keluarnya rahim, dilahirkan. Itu air sudah kita bawa, kita doakan, dibawa ke IKN dan sudah didoakan. Yang doakan lagi Pak Presiden RI 1 dengan 34 provinsi, semua di sana. Sudah beres, tidak ada pemenggalan lagi. Yang paling saya takuti, dipenggal. Percuma kita naik atau tinggi, tapi ujungnya kita tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan hari ini, biar kami terbang tinggi di gereja ini, di bawah pengembalaan Mazmur 21. Cintailah gerejamu, cintailah sesama. Maka kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat. Amin. Tuhan terima kasih. Bukan karena khotbah saya gimana, tapi biar pesan ini termeterai dalam hati jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau menjadikan gereja ini keluarga yang berhasil, yang sukses dengan hati misi. Engkau membuat tempat ini, seluruh kota, semua orang percaya kepada Tuhan, Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka akan menjadi makmur, diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan kuasa untuk menikmatinya dan termasyhur.